Dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa bersama saya David Karim dalam channel YouTube Paroki Santo Yakobus Mariso. Tema kita pada kali ini adalah The Sinners, atau terjemahannya para pendosa. Tema ini mengingatkan saya pada sebuah judul film yang bercerita tentang seorang wanita dari kalangan Katolik yang taat. Dan pada film tersebut dikisahkan bahwa wanita tersebut menjadi pembunuh yang sadis. Tentu kita tidak akan membahas film tersebut, namun hanya menyinggung sedikit karena judul film tersebut dan tema kita pada saat ini adalah sama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan kita, saya mau mengutip perikop Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Demikian bunyinya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial dan menjadi viral ketika Menteri Sosial Ibu Risma turun ke lapangan dan berinteraksi dengan beberapa orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau lazim disebut tunawisma. Maka timbullah pro dan kontra. Ada yang setuju, ada juga yang mencibirnya. Barangkali bila kita memposisikan diri kita sebagai yang dikunjungi atau sebagai tunawisma itu, baru kita dapat merasakan kebahagiaannya mereka. Mengapa? Karena mereka mendapat sapaan dari seorang pejabat negara, mendapat perhatian, bahkan tawaran dan ajakan untuk mendapat tempat tinggal yang lebih layak. Sungguh suatu kabar gembira, karena mereka sangat membutuhkan itu. Begitulah kira-kira perasaan Matius ketika yang menyapanya Yesus, "Ikutlah aku." Perhatikan responnya si Matius. Matius langsung berdiri dan mengikuti dia. Bahkan dikatakan orang-orang segolongan Matius pun datang berbondong-bondong ikut bergabung ketika mengetahui Yesus makan di rumah Matius. Bagi mereka ini adalah sukacita besar, bisa ikut makan di dekat Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Dan yang lebih penting adalah mereka diterima oleh Yesus. Penerimaan Yesus atas keberadaan mereka yang mendapat predikat orang berdosa pada saat itu sungguh sebuah berkat atau sukacita yang dalam bagi mereka. Mari kita lihat lebih jauh. Sebagai seorang yang beriman atau sebagai orang yang beriman, kita semua tentu sudah tahu bahwa Yesus diutus oleh Bapaknya untuk menebus dosa umat manusia. Dan kalimat ini persis seperti yang dikatakan Yesus pada perikop tadi di ayat ke-13. Yesus mengatakan pada orang-orang Farisi pada saat itu, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kehadiran Yesus adalah untuk menemukan dan menyelamatkan orang berdosa. Ada beberapa pertanyaan menggelitik di dalam hati saya.
Dan juga mungkin menjadi pertanyaan kita semua, apakah saya atau Bapak Ibu mau meresponi sapaan Yesus itu? Apakah saya atau Bapak Ibu mau mengambil sikap seperti Matius, si pemungut cukai itu? Atau saya atau Bapak Ibu masih perlu menimbang-nimbang dulu? Adakah sukacita kita seperti para pemungut cukai lainnya yang mendatangi rumah Matius saat mengetahui Yesus ada di sana? Semuanya tentu tergantung dari respon kita masing-masing. Atau apakah kita akan seperti orang Farisi yang mencibir murid-murid dengan mengatakan, "Mengapa gurumu makan bersama para pendosa?" Orang Farisi adalah orang-orang yang menganggap dirinya lebih terhormat. Mereka merasa bukan orang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang mengerti kitab Taurat, orang-orang yang beragama. Satu sikap yang sangat angkuh dan sombong. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, bunyinya demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati kita dan pengakuan diri kita sebagai seorang pendosa kepada Allah akan memberi ruang akan kehadiran Yesus kepada kita. Memberi kesempatan kepada Yesus untuk menyapa kita seperti Yesus menyapa Matius, agar kita semua bisa menjadi pengikutnya. Kehadiran Yesus menjadi sumber sukacita karena kita tahu Dia mengasihi kita. Dia rela melepaskan atributnya sebagai anak Allah demi menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Proses mengikuti Dia seperti layaknya Matius menjadi lengkap jika kita mengikuti juga teladannya atau teladannya. Kalau bahasa digital sekarang dikatakan rekam jejaknya. Dan dengan mengikuti rekam jejaknya, kita baru layak dikatakan sebagai murid-muridnya. Ada satu pesan Yesus yang disampaikan pada kisah seorang wanita yang kedapatan berzina dan hampir dirajam pada waktu itu, dalam Yohanes bab 8 ayat 11. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Kata pergilah bisa berarti pembebasan atau pengampunan akan dosa si wanita itu. Dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bangkit meninggalkan kehidupan manusia lama kita dengan menggantikan menjadi manusia baru dan menjadi murid-murid Kristus. Tidak mengulangi perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Ada pengampunan daripada Dia. Ada belas kasihan daripada Tuhan. Dan betapa berharganya kita manusia di matanya. Mengapa kita tidak menyambutnya? Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebagai murid-muridnya kita ikut dan harus ikut serta memberitakan, mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan, dan karya Sang Tabib Agung, yakni Yesus Kristus, kepada orang lain, agar mereka pun dapat mendengar, dapat merasakan kabar sukacita, dan memperoleh keselamatan seperti keselamatan yang telah diterima oleh Matius. Ini menjadi tugas perutusan kita dalam kehidupan kita di tengah kehidupan yang semakin modern, agar semakin banyak orang mengikuti Dia dan menerima pembebasan, pengampunan seperti wanita pesina itu, atau disapa dan menjadi murid seperti Matius, atau seperti kita semua yang meresponi tawaran keselamatan Sang Pencipta. Semoga demikian.
Shalom, sampai jumpa.